memulai ibadah ini Tuhan. Yang pertama dengan Amin. Engkaulah Tuhan, Kau kuasai kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau penuhi bangku yang kosong pada saat ini Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan datang ke tempat ini Tuhan. Lalu mereka yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Kau ringankan Tuhan. Yang mempunyai masalah Kau berjalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nama bersorak-sorak bagi Dia. Saya undang untuk bangkit berdiri. Allah sedang siap kuasa. Berapa yang ada pada saat ini, kita punya Tuhan yang hidup.
kami sungguh amat bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan menyatakan kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu atas kehidupan kami, baik secara kesehatan maupun pelindungan daripada Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan tuntun dan sertai sehingga kami hari ini kami boleh mengalami sukacita berkumpul bersama dengan saudara kami simpan dalam ibadah ini. Dan kami Tuhan telah mengangkat tangan kami sebagai ucapan syukur kami dan menabur benih di hadapan Tuhan. Memberkati setiap taburan yang Tuhan boleh anugerahkan untuk pagi hari ini bila menjadi alat Tuhan untuk pelebaran kerajaan Allah melalui pelayanan di tempat ini. Berkati tangan-tangan sudah memberi Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Berkati melipat kali ganda 30 bahkan 100 kali lipat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini kesempatan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita juga menerima dari Yesus, Ibu Yesus. Biarlah dia selalu menjadi penolong hidup kita. Kami segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah
Tuhan, pujian ini menyadarkan bahwa Allah adalah sahabat kami yang mengerti dan yang peduli dengan setiap kehidupan kami. Dan Tuhan juga berjanji tidak pernah meninggalkan kami berkumpul sendiri. Tetapi Tuhan yang selalu menguatkan, meneguhkan, menolong dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan Yesus pagi hari ini atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Roh Kudus buka setiap hati kami untuk boleh Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami hanya tahu satu hal, hanya firman-Mu lah sumber kekuatan kami, sehingga kami boleh mampu dan sanggup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Hari ini kita akan menemukan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang saat ini saya ambil di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Segala perkara dan Filipi 4 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan begini kepada kita: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku kasih Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki sebuah keberanian dalam hidupnya untuk berkata bahwa segala perkara dapat aku tanggung, bukan di dalam saya, bukan di dalam siapapun, tetapi hanya ada di dalam Yesus. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dalam Yesus kita kuat. Dalam Yesus kita kuat. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa segala perkara, bukan satu, bukan dua, tetapi segala perkara apapun dalam kehidupan kita, saudara. Kalau orang lain berkata masalahku besar, masalahku sungguh sangat gawat, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan segala, maupun yang gawat, maupun yang besar, maupun yang kecil, apapun itu, firman Tuhan katakan segala perkara dapat aku tanggung. Di sini membutuhkan keberanian kita untuk kita datang kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi di sini bukan hanya Kristen KTP, tetapi benar-benar Kristen yang merenungkan dan menghidupi kehidupan siang dan malam, bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, saudara kasih. Saudaraku, banyak perkara dan jalan yang ditempuh oleh dunia ini. Banyak jalan, banyak perkara yang ditempuh oleh dunia ini untuk mencapai sebuah namanya kekuatan. Bagaimana supaya usaha saya bisa kuat? Bagaimana supaya bisnis saya bisa kuat? Bagaimana saya bisa sukses dan menjalani dengan baik? Dunia banyak menawarkan segala cara, tetapi orang yang percaya katakan hanya di dalam Yesus aku dapat menanggung segala sesuatu. Karena Dia hanya satu-satunya yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Kalau kita katakan kanan kiri bahwa ada masalah, ada persoalan, ada. Kok bisa sampai hari ini kok kuat? Itu karena Yesus. Amin. 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 Saudaraku yang kasih, bahwa karya Yesus yang telah mati buat kita
menebus segala dosa-dosa kita, membuat beban pergumulan kita diselesaikan. Sebelum kita menerima penebusan daripada Tuhan, kita ini orang-orang yang memikul beban berat dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena Yesus telah mati dan menebus segala dosa dan pergumulan kita, maka Tuhan katakan sudah dibayar dengan lunas, sehingga kita dapat berkata, puji nama Tuhan, syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyelesaikan segala beban masalah. Saudara kasih Tuhan, katakan firman Tuhan bahwa semua itu bukan hasil usaha, tetapi semata-mata pemberian Tuhan. Oleh karena itu saya Tuhan sebagai contoh, saya punya beban berat, ya. Tapi ada orang datang tiba-tiba, Pak, saya mau lunasin semua bebanmu, dan saya hanya minta satu hal, jangan sedih, senyum saja. Saudara Tuhan, maka kita akan merasa bahwa hari ini, saat ini, detik ini, saya merasakan begitu luar biasa hidup saya yang selama ini berat. Karena ada pertolongan ini, saya menjadi ringan dan penuh sukacita. Yesus datang ke dunia menebus segala dosa kita. Yesus hanya meminta satu perkara, senyum saja, sukacita saja, itu sudah cukup bagi. Yesus tidak meminta satu apapun di dalam karya penebusan. Tuhan hanya berkata kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetaplah bersukacita. Hanya itu yang Tuhan minta untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara Tuhan, apa yang harus kita lihat dari karya Yesus itu? Coba kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara kasih Tuhan, karena Yesus telah dicobai, maka dia sanggup dan mampu untuk menolong orang yang dicobai. Contohnya, kita sebagai orang tua, kita sudah banyak pengalaman melewati segala persoalan. Tiba-tiba anak kita datang, Pak, saya sedang menghadapi masalah, Pak, bagaimana caranya? Orang tua yang sudah pengalaman dalam menghadapi masalah dalam hidupnya, orang tua itu berkata, anakku, duduk dan kita bicara dengan baik. Maka orang tua itu akan bisa dan mampu untuk boleh menasihati, untuk boleh memberikan pengertian atas masalah yang dihadapi oleh anaknya itu. Karena apa? Karena orang tuanya sudah mengalami yang namanya melewati segala masalah pergumulan dalam hidup. Yesus juga sama. Di saat kita dicobai, Tuhan katakan, aku akan menolong engkau sebab apa? Aku telah mengalami pencobaan. Yang Yesus lakukan, saudara kasih Tuhan, di saat Yesus dicobai, dia tetap menjawab dengan firman Tuhan. Seperti Yesus dicobai waktu habis puasa, lapar, ya 40 hari 40 malam dia berpuasa. Sudah selesai. Memang kalau sudah selesai itu waktunya makan. Tapi iblis melihat kesempatan ini sangat penting. Hak Tuhan untuk makan habis puasa, hak Tuhan itu, hak Yesus. Tapi iblis bukan punya rencana seperti itu. Kalau engkau anak Allah, jadilah batu ini menjadi roti. Sedangkan waktu itu Yesus memang waktunya untuk buka puasa, karena habis selesai berpuasa, waktunya makan. Tapi Yesus tahu bahwa iblis punya rencana yang tidak baik.
Maka Tuhan katakan manusia bukan makan dari roti saja, tapi dalam setiap firman. Saudara kasih Tuhan, dalam kondisi keadaan ini, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa di dalam Roma 2 ayat 18 tadi, bahwa Yesus dapat menolong kita. Karena apa? Karena Dia terlebih dahulu telah dicoba. Kita bisa mengasihi orang lain karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan. Sudah kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Seringkali dalam dunia ini berkata begini, saya mau usaha Pak, gimana caranya? Yaudah, saya kasih modal, kamu usaha ya. Artinya apa saudara kasih Tuhan? Bahwa rancangan Tuhan itu tidak menyusahkan kita. Rancangan Tuhan itu adalah membuat kita bersuka cita. Kamu dicobai oke, tapi saya sudah terlebih dahulu dicoba. Saya akan mengasihi. Oke, saya akan mengasihi engkau terlebih dahulu sebab aku adalah Maha Kasih. Saudara kasih Tuhan bahwa kalau kita sadari tidak ada sedikit pun hal yang kita lakukan itu bukan berarti tidak daripada Tuhan. Semuanya itu daripada Tuhan. Dan apa yang kita lihat daripada Tuhan? Yang kedua adalah 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Firman Tuhan kata begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita lihat daripada Tuhan di saat kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan? Firman Tuhan katakan, sebab itu, untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Hal yang kedua yang kita melihat daripada Yesus adalah kita harus melihat teladan Yesus. Yesus sudah memberi teladan bahwa pergumulan penderitaan yang kita alami, Yesus sudah mengalami keadaan yang demikian, sehingga kita hanya melihat teladan Yesus. Yesus sanggup, pasti saya sanggup. Yesus mampu, pasti saya mampu. Kan Yesus Allah, sebab Yesus Allah, tapi kita anak Allah. Sama-sama kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Lihat teladan Yesus di saat kau mengalami masalah pergumulan apapun dalam hidup. Karena Yesus telah mengerjakan itu semua bagi kita. Yesus hanya memberi teladan, dan firman berkata, supaya kamu mengikuti jejaknya. Artinya bahwa jalan sudah dibuat oleh Tuhan. Arah tujuan hidup kita itu sudah diberikan tanda oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, ikutilah jalan itu, sebab akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa saudara kasih Tuhan? Sehingga masalah rintangan halangan yang sudah Tuhan selesaikan. Karena waktu Yesus buka jalan itu, rintangan semua sudah Tuhan selesaikan. Ada rumput berbabat, ada semak belukar Tuhan juga Bapak, sehingga terbentuk jalan. Sehingga yang memungkinkan kita dapat rintangan halangan itu, Tuhan sudah antisipasi. Dan engkau akan berjalan dengan kuat kuasa. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat teladan Yesus. Di saat kita menghadapi penderitaan masalah dalam kehidupan kita, jangan lihat diri kita, nanti kita akan merasa kasihan. Kok saya hidup seperti ini? Kok saya mengalami keadaan seperti ini? Orang lain kok tidak? Maka kita akan terjebak di dalam hati yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat teladan Yesus, bahwa Tuhan sudah mengerjakan
dan Tuhan sudah melakukan, dan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan. Tinggal kita mengikuti jejak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, inilah perkara yang harus kita lihat dari Yesus di saat kita mengalami penderitaan. Makanya di saat kita akan menerima perjamuan kudus, itu sebagai peringatan. Artinya apa? Kita disuruh ingat akan Yesus. Apa yang Yesus sudah perbuat buat kita, apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Makanya perjamuan kudus itu sangat penting. Sebab apa? Di situ kita dapat merenungkan hidup kita, satu hidangan dengan Tuhan, untuk kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Hal yang ketiga, saudara Tuhan, kita lihat dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ternyata penderitaan itu bukan kesalahan dan dosa kita atau kelalaian kita. Penderitaan itu juga dikaruniakan oleh Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Supaya kita semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan, semakin hari semakin mulai bergantung kepada Tuhan, semakin hari mulai semakin kita mengintrospeksi diri kita kepada Tuhan. Penderitaan itulah termasuk juga kasih karunia daripada Tuhan. Kita dikaruniakan Tuhan bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita juga. Saudara Tuhan, sudah tahu bahwa pagi-pagi itu kalau makan cabai itu sakit perut. Tapi kalau kita makan juga, maka terjadi penderitaan. Ya, cepat ke WC, nanti balik lagi ke WC, balik lagi ke WC, menderita. Nah, di saat penderitaan itulah kita berkata, Tuhan, ampuni saya, mohon ampun Tuhan. Sehingga saya pagi-pagi ini saya terganggu. Saudara, oleh karena itu kita percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh mengasihi. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, jangan salahkan siapa-siapa, sekalipun juga Tuhan jangan. Tapi apa yang kita harus lakukan? Cari kehendak Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu apa atas masalah ini? Dan berikan aku kemampuan untuk menerima jawaban Tuhan. Sudah kesimpulan. Apa yang kita harus lihat daripada Yesus? Yaitu Tuhan sudah mengaruniakan yang terbaik untuk kita. Sekalipun kita sedang menghadapi penderitaan, itu karunia Tuhan untuk kita ingat akan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kemurahan-Nya. Oleh karena itu, kita harus terus fokus pada Tuhan hari-hari ini. Hal yang keempat, Ibrani 13 ayat 12. Ini yang kita harus lihat daripada Yesus. Ibrani 13 ayat 12. Ayat 12 ya. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menuduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Apa yang kita lihat daripada Yesus adalah tentang pengorbanan Yesus yang menguduskan kita, yang melayakkan kita, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Saudara, makanya ada orang tua ngomong begini, Tuhan, kalau boleh anak saya jangan sakit, Tuhan, biar saya aja yang sakit. Ada orang ngomong begitu, orang tua. Sama halnya sama Yesus. Yesus menderita untuk menguduskan
kita. Dengan apa? Dengan hidupnya sendiri, dengan darahnya sendiri. Saudara kasih Tuhan, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Orang tua dunia pun berkata, Tuhan kalau boleh anak saya jangan sakit, biar saya sendiri yang sakit Tuhan. Kasihan anak saya. Orang tua dunia bisa mengatakan demikian. Betapa kasihnya, mengasihinya orang tua ini kepada anaknya. Lebih-lebih Tuhan. Yesus menderita. Yesus menanggalkan segala keilahannya untuk menguduskan kita, umat yang dipilih oleh Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Bukan dengan emas dan perak dan kekayaan dunia ini, tetapi dengan harga dirinya sendiri, dengan hidupnya sendiri, dengan darahnya sendiri. Betapa pentingnya dan berharganya kita di mata Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah kita berpikir bahwa kenapa saya diciptakan oleh Tuhan seperti ini. Terimalah hidupmu seperti Yesus menerima engkau apa adanya. Terimalah rancangan Tuhan sebagaimana Tuhan telah merancangkan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, inilah yang harus kita lihat daripada Yesus. Terlebih-lebih di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, Tuhan mau supaya kita melihat Yesus, bukan melihat masalah persoalan kita. Itu hal yang kita boleh pahami. Setelah kita mengerti demikian, bagaimana sikap orang percaya dalam menghadapi penderitaan? Kalau kita sudah lihat teladan Yesus, bagaimana dengan orang percaya dalam menghadapi penderitaan? Kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Firman Tuhan katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, bukan hal yang lain. Baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Firman Tuhan katakan, jika ada orang yang menderita, baiklah ia berdoa, bukan untuk mengerjakan yang lain. Hanya berdoa. Kita tahu percaya bahwa dengan doa Tuhan akan memberikan kita kemampuan, kesanggupan, bahkan pengertian di luar nalar kita. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau terjadi penderitaan? Apakah kita berdoa? Kebanyakan tidak terjadi demikian. Yesus mengalami penderitaan, hendak mau disalib. Yesus bergumul semalaman di Taman Getsemani. Dia tahu penderitaan itu, maka Yesus datang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapaknya. Bagaimana dengan kita, saudara, di saat alami penderitaan? Apakah kita mengutamakan doa kita, atau kita melayani pikiran kita yang membuat kita menjadi lemah dan khawatir dan gelisah? Saudara Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Di saat orang percaya mengalami penderitaan, apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan katakan, berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Supaya kita tidak masuk di dalam pencobaan. Ya, pencobaan demi pencobaan. Itulah yang Tuhan mau terjadi hari-hari ini. Ya, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Kalau nafasnya sedang kumis, bagaimana kita bisa membawa hidup kita? Ya, ngurusin nafas saja sudah Senin Kemis, apalagi merawat tubuh kita. Bagaimana kita memberi
makanan dan minum atas hidup kita, sedangkan nyawanya adalah sedang tumis. Tapi Tuhan katakan, banyak berdoa. Apa? Ada orang ngomong banyak berkah. Orang berdoa, orang berkah. Tapi bukan itu. Semakin kita berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, semakin kita dibuat kuat oleh Tuhan, dibuat sanggup oleh Tuhan. Karena hanya Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Hanya kedua, bagaimana kita mengalami penderitaan bagi orang yang percaya. 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang apa? Kristen. Pak, saya juga ikut Tuhan kok. Menderita seperti ini, saya sudah rajin ke gereja, kok masih menderita. Nah, firman Tuhan katakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Suruh kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kalau orang Kristen mengalami penderitaan, firman Tuhan jangan malu. Yesus kita aja tidak malu di saat menderita untuk menebus dosa kita. Dia dipukul, ditendang, dicabut, bahkan pakaiannya pun dikoyakkan dan diundi. Yesus tidak malu. Karena apa? Demi orang-orang yang dikasih. Sebagai orang Kristen, firman Tuhan katakan, jangan pernah engkau malu di saat engkau mengalami penderitaan, tapi melalui penderitaan itu hendaklah engkau memuliakan Tuhan, bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. 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 Jangan pernah malu, saudara. Amin. Kalau engkau malu, Tuhan pun juga akan malu. Kita harus apa adanya di hadapan Tuhan. Karena Yesus mengamalkan kita demikian. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, dalam kekeluargaan Kristen, kalau engkau ada masalah, ada persoalan, sampaikan kepada orang yang tepat. Minta dukungan doa, sehingga apapun yang engkau hadapi persoalan masalah akan didukung di dalam doa, dan itulah kekuatan. Amin. Jadi sekali lagi Tuhan katakan, jikalau engkau sedang menghadapi masalah persoalan, jangan pernah engkau malu untuk mengakui Tuhan kita Yesus. Karena kita diambil untuk memuliakan Tuhan. Yang keempat adalah Yakobus 1 ayat 2. Bagaimana sikap orang percaya dalam menghadapi penderitaan? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai hal. Yang ketiga adalah kita harus bergembira, bersukacita, sekalipun di depan mata kita ini masalah menantang kita. Tetapi kita harus tetap bersyukur dan bersukacita, bergembira. Karena apa? Karena iman kita akan kita terima daripada Tuhan. Anggaplah seolah-olah tidak terjadi masalah, seolah-olah tidak terjadi apapun dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah kita harus apa? Berbahagia di depan Tuhan. Saudara baca firman Tuhan di saat Yesus menebus dosa kita, ditangkap terus dibawa ke Gunung Golgota. Yesus pernah bersedih? Yesus hanya diam dan terus berjalan. Yang dia sedih cuma waktu dia bergumulan persiapan untuk menerima penderitaan itu, dan juga waktu di kayu salib. Yesus berkata gini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, kenapa Engkau meninggalkan aku? Tetapi Tuhan tidak terpancing
terpancing di dalam masalah. Yesus selalu berkata, biar kehendakmu yang jadi. Saudara kasih Tuhan, kita boleh rasain penderitaan masalah dalam kehidupan kita. Jangan engkau berlarut-larut dibawa oleh keadaan itu, tetapi segeralah untuk berbalik dan ingat Tuhan kepadamu kuserahkan masalah itu. Yesus memberi teladan di saat Yesus menderita. Eloi, Eloi sama saya tadi, Bapa, kenapa meninggalkan aku? Aku bergumul sendiri. Tetapi Yesus tidak terlarut di dalam masalah itu. Tapi dia segera berkata, Bapa, kehendakmu yang jadi. Ingat kepada Tuhan, sehingga kita tidak terbawa di dalam kelemahan kita, tapi segera bangkit, ingat akan Tuhan. Inilah sudah kasih Tuhan yang Tuhan mau kendaki dan kita alami dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Bagaimana sikap kita orang percaya di dalam menghadapi penderitaan? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau dalam pertobatan? Di saat kita menghadapi segala sesuatu, kemurahan Tuhan tetap ada sama kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Justru dengan penderitaan itulah Tuhan akan menuntut engkau di dalam pertobatan demi pertobatan. Seperti Yesus tadi, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Tapi saat dia berkata, biar kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Tuhan memberikan pengertian pada kita untuk kita cepat-cepat untuk berbalik kepada Tuhan dan bertobat, supaya kita tidak terbawa oleh masalah pergumulan kita. Inilah sudah terpilih kasih yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Hal yang kelima, Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya darah Yesus itu menebus kita. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jika ada masalah, jangan tinggalkan ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan. Justru dalam keadaan penderitaan masalah, engkau harus dekat dengan Tuhan. Harus beribadah kepada Tuhan, supaya perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu semua dimurnikan oleh Tuhan. Karena kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Justru dalam penderitaan, beban masalah pergumulan, engkau harus dekat dengan Tuhan. Bukan berarti langsung jauh daripada Tuhan. Harus makin dekat dengan Tuhan. Inilah surat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang terakhir, pengorbanan Yesus itu memberikan kita kekuatan. Amin. Jadi kita sudah mengerti tadi ya, apa yang harus kita lihat dari Yesus. Dan yang kedua, bagaimana sikap orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Hal yang ketiga, pengorbanan Yesus itu memberikan kekuatan buat kita. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Aku berdoa supaya Dia menurut kekayaan dan kemurahannya menguatkan dan menentukan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu,
dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya udah ya. Jadi sudah kasih Tuhan, pengorbanan Yesus itu memberikan kita kekuatan supaya kita tetap hidup di dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Tetap tidak berubah. Di saat nggak ada masalah, kita tetap setia. Di saat ada masalah, kita tetap setia. Jangan seperti begini pepatah dunia. Ya, ada uang, apa usahanya? Nggak ada uang, apa ada? Nggak seperti itu. Uang nggak ada uang, suamiku tetap satu. Amin. Istriku tetap satu. Nggak ada yang lain. Di sinilah sudah kasih Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita, bahwa Tuhan memulihkan kehidupan kita sehingga iman kita tetap diam di dalam Kristus, tidak beranjak kemana-mana. Kenapa? Karena kita tahu pengorbanan Tuhan menguatkan kita. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Inilah renungan firman Tuhan pada hari ini, bahwa di dalam Yesus kita kuat, tidak menjadi lemah dalam kehidupan kita. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Undang pemain musik dan WL menyanyikan satu lagu untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan hari ini datang kepada kita, bukankah kita sering mengalami penderitaan, saudara? Bukankah kita sering kali menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak lepas dari pergumulan masalah. Tetapi pagi hari itu Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita lihat Yesus yang dengan setia melakukan segala perkara untuk menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Dan yang kedua, di saat kita sebagai orang percaya mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, Tuhan menasihatkan kepada kita untuk kita tetap dekat sama Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, karena disitulah kekuatan kita yang kita butuhkan. Haleluya, haleluya. Kau
Kami serahkan Tuhan Yesus di bawah kaki-Mu, sehingga Engkau boleh Tuhan mengangkat beban masalah pergumulan hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berharga di mata Tuhan, dan Tuhan boleh memakai hidup kami dan boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saat ini biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu menjamah setiap hati kami, dan kami boleh ingat akan pengorbanan-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dengan begitu Tuhan Yesus, Engkau menyerahkan hidup-Mu buat kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati roti dan anggur ini Tuhan boleh menjadi tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh menerima pengampunan dosa di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kami yang kami perbuat setiap hari, setiap saat, tidak memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami mengingat akan pengorbanan-Mu ini Tuhan, dan kami menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh menerima pengampunan dosa di hadapan Tuhan, menerima pertobatan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kami menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan kami, dan saat ini Tuhan, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan, bukti dari kasih Tuhan atas kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan mau supaya kita terus ada di dalam Kristus. Sebelum kita makan dan minum berjalan terus, beginilah firman Tuhan, saudara-saudara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia berdosa terhadap diri. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara kasih Tuhan, berdoa sama Tuhan saat ini sebelum kau makan dan minum. Minta ampun sama Tuhan, dan biarlah belas kasihan Tuhan turun atas itu. Hanya Engkau yang tahu dengan Tuhan kesalahan atau dosa di depan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan hari ini. Dan bila Tuhan yang melayangkan roti dan aku ke depan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan roti kita. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Kita tinggikan tubuh Tuhan yang telah terpecah-pecah buat kita untuk menebus dosa kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatanlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Makan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan darah Yesus yang tercurah buat kita untuk mengampuni dosa kita. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Amin. Menjadi peringatan akan aku. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Amin. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Minumlah.